Bab 41. Formasi longmen sudah kulalui, bagaimana denganmu? Di restoran Barley, suasana tegang. Elshalin ingin mundur, tetapi ketika dia memikirkan Louis Lu, yang tadinya menghilang selama 15 tahun, dan baru kembali sekarang, ditambah dia tidak melakukan apapun untuknya, jadi Elshalin pun mengumpulkan keberaniannya lagi. Bukankah hanya belasan gelas arak, demi Xiao Louis Lu, dia akan bersemangat. Elshalin mengambil segelas arak dengan gemetar. Di depannya, Andy Hu mencibir. Robi Hu menyaksikan dengan mata dingin. Sementara Ninama tidak sabar untuk melihat Elshalin memalukan dirinya setelah mabuk, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan menuju Elshalin. Minum saja masih bertele-tele, kamu tidak berani meminumnya, kan? Ayo, biarkan aku membantumu. Ninama mengambil segelas arak, siap menuangkannya sendiri ke mulut Elshalin. Tapi pada saat ini, boom! Pintu ruangan VIP ditendang terbuka tiba-tiba, dan kemudian, sesosok orang dengan aura pembunuh masuk. Itu adalah Louis Lu. Ruangan VIP langsung terdiam. Setelah beberapa saat, Andy Hu pulih dari keterkejutannya, dan meraung, kamu muncul dari mana? Apakah kamu tidak tahu ini tempat apa? Louis Lu tidak menanggapinya. Lebih tepatnya, dia menatap Ninama di depannya. Dia melihat Ninama sedang mencubit wajah Elshalin dengan satu tangan, dan bersiap untuk menuangkan arak ke mulutnya. Niat membunuh segera meledak. Sial, sial, berani sekali kamu memperlakukan adikku seperti ini, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Dengan geraman rendah, Louis Lu menjambak rambut Ninama dan membantingnya ke pintu. Segera setelah itu, dia mencekik lehernya dan mengangkatnya. Ninama terkejut. Orang lain di dalam ruangan itu juga terlalu takut untuk bernapas. Dari mana datangnya dewa jahat ini? Kamu, pria macam apa kamu berani menyentuh seorang wanita? Meski Andy Hu juga merasa bersalah, tapi demi menyelamatkan mukanya, dia tetap berdiri dan mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia baru saja selesai berbicara, Pak, suara tamparan yang riang mengguncang seluruh ruangan. Andy Hu menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, ayah, mengapa kamu memukulku? Orang yang kamu mestinya pukul ada di sana. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena orang yang menamparnya adalah ayah direkturnya, Robi Hu. Robi Hu berkata dengan suara gemetar, yang mesti dipukul adalah kamu, dasar bajingan buta. Apakah kamu tahu siapa Tuan Lu? Dia juga panik. Hari itu, setelah acara lelang Dongzeng berakhir, Robi Hu memberitahu gurunya tentang jarum yang 9 putaran yang dilakukan oleh Louis Lu, dan gurunya sangat bersemangat hingga dia memuntahkan darah di tempat. Robi Hu ketakutan, dia tidak tahu mengapa gurunya begitu bersemangat. Pokoknya, setelah hari itu, gurunya memberitahu dia dengan nada memerintah kalau dia harus menemukan Louis Lu, dan dia ingin meminta Louis Lu menjadi gurunya. Gurunya ingin meminta Louis Lu menjadi gurunya. Robi Hu benar-benar tercengang saat itu, jadi dia bergegas mencari Sali Liu, berharap Sali Liu dapat memberitahunya informasi kontak Louis Lu. Tetapi karena hal yang terjadi sebelumnya, Sali Liu sama sekali tidak memberi Robi Hu kesempatan untuk bertemu dengannya. Robi Hu sangat cemas. Meski hari ini adalah hari ulang tahun putranya, Robi Hu sama sekali tidak senang karena gurunya menekannya lagi. Jadi ketika Elshalin meminta bantuannya barusan, Robi Hu kesal dan tidak mau berbicara dengannya sama sekali. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Elshalin sebenarnya adalah kakak perempuan kedua Louis Lu. Robi Hu sangat ingin mengambil batu bata dan memukul dirinya sendiri sampai mati.
Louis Lu awalnya sudah tidak puas dengan dirinya, sekarang dia pasti lebih muak lagi dengannya. Dan di saat ini, wajah Ninama memerah, dan dia mulai memutar matanya, tetapi Louis Lu tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya, seolah dia benar-benar ingin mencekik Ninama sampai mati di sini. Saudaraku, jangan bunuh siapapun. Elsa Lim takut Louis Lu benar-benar akan mencekik Ninama sampai mati, karena kalau begitu dia juga akan masuk penjara, dan itu tidak sepadan. Elsa Lim tidak tahan melihat adik laki-lakinya, yang telah pergi selama 15 tahun, dipisahkan darinya dengan tembok besi ketika dia kembali, jadi dia terus memohon. Baru pada saat itulah Louis Lu melepaskan tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu harus bersyukur bahwa kakak perempuan keduaku adalah orang yang baik, jika tidak, bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia juga tidak akan bisa menyelamatkanmu." Ninama jatuh ke tanah, memegang lehernya dan terus batuk. Louis Lu melirik arak di lantai lagi, dan mengerutkan kening, formasi Longman. Siapa yang mengaturnya? Segera, rekan Andi Hu yang hampir mengompol, buru-buru berkata, "Ya, Andi Hu yang memintaku melakukannya." Mata Louis Lu tiba-tiba memelototi Andi Hu. Andi Hu merasa dingin di sekujur tubuhnya. Robi Hu buru-buru berkata, "Tuan Lu, kami benar-benar tidak tahu bahwa Nona Lin adalah kakak perempuan kedua kamu. Memangnya aku menyuruhmu berbicara?" Louis Lu mencibir dengan dingin, dan Robi Hu pun langsung tersedak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Louis Lu akan bergegas dan memukuli Andi Hu dengan kejam, mereka mendengar Louis Lu mencibir dan berkata, "Formasi Longman. Kalau begitu aku yang akan menggantikan kakakku." Saat dia berbicara, dia mengambil gelas arak. Robi Hu berkata dengan ngeri di wajahnya, "Tuan Lu, jangan melakukannya, kamu tidak boleh melakukannya." Namun, Louis Lu sudah meminum segelas arak itu. Robi Hu berbalik dan menamparkan wajah Andi Hu lagi, berteriak, "Bajingan! Bajingan! Apa yang masih kamu tunggu? Cepat tuangkan aku arak, 2 gelas." Meskipun Andi Hu tidak mengerti mengapa ayahnya begitu ketakutan, dia dengan patuh menuangkan 2 gelas arak. Robi Hu mengambil 2 gelas arak, mencubit hidungnya dan menelannya. Saat ini, Louis Lu sudah meminum gelas kedua. Robi Hu buru-buru mengikutinya. Setelah itu, setiap kali Louis Lu minum segelas, Robi Hu mengambil 2 gelas dengan wajah penuh ketakutan, hampir tanpa istirahat di antaranya. Segera, Robi Hu membungkuk dan minta, "Ayah, tuang arak, aku menyuruhmu untuk menuang arak, oek." Robi Hu muntah dan minum pada saat bersamaan. Selama Louis Lu tidak berhenti, dia tidak akan berani berhenti. Berbeda sekali dengan tampang Robi Hu, wajah Louis Lu tidak berubah sama sekali, dan dia minum 1 gelas arak seolah sedang minum air biasa. Dengan setiap tegukan, dia maju selangkah. Langkah terakhir. Tum. Louis Lu berdiri tepat di depan Andi Hu, dan dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Formasi Longman sudah kulalui, bagaimana dengan bersambung?"